Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, masih bersama saya Ica Asifa di bingkai program acara Pena Islam. Dan kali ini kita sudah bersama dengan salah satu nama narasumber kita yang luar biasa, Bapak M. Hasan Baisuni, Sarjana Agama MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan banyak mengulas tentang apa dan seperti apa program, kegiatan, pelayanan yang ada di kantor urusan agama seperti itu. Nah, kita akan ngulik lebih dalam bagaimanakah pendapat dari Bapak Hasan tentang kantor urusan agama. Baik, Pak Hasan Baisuni, ini ada satu yang menarik untuk bisa kita kaji di kesempatan edisi hari ini. Apa sih sebetulnya pelayanan atau tupoksi Bapak yang ada di KUA? Selama ini KUA itu pemahamannya masyarakat mengurus perkawinan begitu ya kan? Apakah ada tupoksi lain yang bisa dilayani oleh KUA? Bapak mau bisa dijelaskan? Oke. Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak, para pemirsa semua, yang pertama saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan Mbak Ica tadi, bahwa tupoksi KUA selama ini memang yang didengar oleh masyarakat atau yang diketahui masyarakat bahwa tupoksi KUA itu adalah pelayanan nikah. Padahal kalau kita ketahui bersama bahwa tupoksi yang ada di KUA itu sangat banyak. Satu di bidang administrasi yang kalau di Kemenak itu ditangani oleh Subak Umum, Subak Keuangan dan semacamnya, kita juga melaksanakan itu. Yang kedua ya nikah dan rujuk. Yang ketiga ada pelayanan haji. Pelayanan haji yang seperti yang dianjurkan oleh Kemenak, bahwa kita itu justru pelayanan haji adalah yang sepanjang masa. Sehingga masyarakat dari jauh sebelum berangkat haji sampai pasca haji bisa datang ke KUA untuk belajar, konsultasi begitu ya? Untuk menjaga kemabruran hajinya pula. Jadi komunikasinya berjalan terus ya Pak? Berjalan terus. Di KUA itu justru sepanjang tahun ada pelayanan konsultasi haji. Jadi apalagi mendekati pemberangkatan, ada proses yang dipelajari di KUA untuk pelaksanaan haji. Di samping itu ada program yang memang disampaikan atau diperintahkan oleh Kementerian Agama RI, bahwa pembinaan manasik haji di KUA itu jauh lebih banyak daripada yang dilaksanakan di tingkat kabupaten atau kota. Yang di KUA itu 4 hari dilaksanakan pembinaan manasik haji. Jadi dari seluruh materi pelaksanaan kegiatan haji, dari sebelum berangkat, apa yang harus dibawa. Pemantapannya justru ada di kecamatan ya? Ada di kecamatan, betul. Jadi seluruh kegiatan haji dilaksanakan di KUA, sehingga program haji mandiri itu kalau memang nanti di KUA bisa matang, akan terlaksana ke haji mandiri itu. Gitu. Baik, bicara tentang pelayanan ini Pak Hasan, tadi sudah ada perkawinan, ada nikah rujuk dan lain sebagainya. Ini kira-kira pelayanan yang ada di KUA itu bisa maksimal tidak sih Bapak? Nah itu dia, saya tambahin sedikit Meja yang tadi. Selain haji ada juga masalah wakaf, masalah zakat. Itu banyak sekali yang harus kita sampaikan kepada masyarakat atau keluhan masyarakat untuk dipelajari atau ditanyakan di KUA. Berkaitan dengan maksimal, kami di KUA terus terang harus berusaha maksimal pelayanan itu, walaupun tenaga kami itu sangat terbatas. Semua atau hampir semua di KUA itu tidak cukup untuk SDM-nya, pelayannya yang tidak cukup. Kalau pelayanannya sangat banyak. Pelayannya yang dilayani banyak, tetapi tenaganya yang tidak sangat sesuai dengan porsinya. Itu yang apalagi di Surabaya 31 kecamatan ini Bapak ya? 31 kecamatan, bahkan ada KUA itu yang punya yang tidak punya
JFU sama sekali. Oh, begitu. Hanya ada penyuluh seperti di tempat saya. Jadi kita itu hanya dibantu penyuluh. Ya alhamdulillah penyuluh yang ada di KUA, hampir semua KUA termasuk di KUA saya adalah sangat efektif. Jadi membantu setiap pelayanan di kantor, ya termasuk penyaran keluar, sangat efektif, sangat bagus pelayanannya, sehingga kita bisa berbuat sesuai dengan harapan Kementerian Agama pada umumnya. Yeah. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau efektifnya ya di situ. Jadi kita harus belajar, harus melayani atau melakukan sesuatu yang sangat bagus sehingga pelayanan prima yang diharapkan itu juga bisa terlaksana. Betul. Apalagi di kantor urusan agama yang ada di kecamatan itu kan kemenaknya Surabaya begitu ya kan, yang ada di kecamatan begitu, sehingga pelayanannya harus betul-betul maksimal dalam segala hal. Betul, yaitu. Ya, cuma yang perlu kita sampaikan juga berkaitan dengan kebutuhan pelayanan, di samping pelayannya tadi adalah kantor kita. Kantor kita memang rata-rata kalau baca atau pemirsa lihat di mana-mana itu, kantor KUA tidak ada yang bagus seperti kantor yang dikelola Kemendagri misalnya. Instansi yang lain. Berarti itu ada kaitannya dengan status ya Pak? Barangkali status tanah yang ada di kantor urusan agama secara kebanyakan begitu. Itu statusnya seperti apa Pak Hasan? Status kantor urusan agama secara keseluruhan, khususnya di Surabaya, tanahnya itu kita masih numpang. Begitu. Jadi numpang, bahkan kalau di Surabaya itu yang lucu ada KUA tertinggi numpang di atas masjid. Oh. Jadi, tertinggi itu maksudnya tempatnya. Oh begitu. Tempatnya bukan lokasinya. Iya. Saya jadi gagal fokus ini Bapak. jadi iya. Numpang di atas masjid. Jadi manakala pelayanan bersamaan dengan azan sudah harus stop begitu ya kan, mau tidak mau. Pelayanan ya. Jadi, lokasinya di atas masjid begitu. Di atas masjid. Jadi ada masjid yang di dek sebelahnya, yaitu yang dipinjem untuk ditempati pelayanan kantor urusan agama. Di Surabaya seperti itu. Di samping kita itu hampir rata menggunakan tanah Pemkot. Jadi fasum yang ditempati. Itu sehingga ya kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Banyak yang harus dilayani, tapi kondisinya begitu. Jadi siap-siap kalau dibutuhkan oleh instansi yang punya, termasuk masjid tadi itu. Kalau masjid jadinya nomaden ya Pak. Iya, mau tidak mau harus berpindah begitu, berpindah lokasi. Ya. Jadi harus berpindah lokasi yang kira-kira aman setelah itu. Cuma sekarang yang pertanyaannya, bagaimana kita berpikir nggak pindah-pindah lagi atau kita aman? Gitu. Betul. Ini pernah juga kita kejadian pemirsa ketika berada di salah satu kantor urusan agama di kota Surabaya Bapak. Ketika sudah berpindah, alhasil pelayanannya juga masyarakat yang dulu pernah mengurus surat-surat yang ada di situ datang ke lokasi awal begitu ya kan. Itu sering terjadi begitu tidak Bapak ya? Iya. Karena kalau begitu itu karena apa, masyarakat aja yang belum tahu alamat yang baru. Betul, iya. Jadinya dia datang ke lokasi yang lama. Dulu ingat saya KUA-nya di sini Bu begitu. Nah kita akhirnya mau mengarahkan kepada lokasi yang baru begitu. Iya. Jadi mudah-mudahan masyarakat saja tahu bahwa di situ sudah tidak ditempati KUA atau KUA-nya pindah kemana gitu. Iya betul. Sebab kalau pindah itu biasanya KUA yang semula ditempati itu kan sudah ditempati yang lain. Betul. Ditempati kantor yang lain. Oh ini bukan KUA, ini kantor ini semacamnya. Iya, ini sangat menarik sebetulnya ya. Diharapkan nanti KUA-nya bisa jenek begitu ya Kak. Bahasa Jawanya itu bisa berada di posisi di satu lokasi dan tidak nomaden begitu pemirsa. Kemudian selanjutnya Pak Hasan tentang menghadapi revitalisasi KUA. Nah kira-kira ini KUA dirasa siap tidak sih untuk menghadapi revitalisasi? Ini yang sangat berat kita berpikir sebenarnya. Iya. Karena begini.
revitalisasi itu seperti yang pernah saya ikuti sosialisasinya, bahwa nanti seluruh pelayanan itu berawal dari KUA. Konsultasi seluruh bidang agama, sehingga di KUA itu juga butuh pelayan yang beragama sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Betul. Sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Atau paling tidak ada pelatihan, ya tapi apa pelatihan ya istilahnya. Orang Islam belajar sekolah lagi belajar Kristen gitu misalnya. Atau belajar agama lain lah, bahasanya begitu. Nah, itu pelayanan seluruh konstelasi kegiatan keagamaan itu ada di KUA. Terus masyarakat kebutuhannya itu. Pelayan kita sementara sampai sekarang hanya itu saja. Ini yang dibutuhkan oleh kita, bahwa bagaimana masyarakat itu punya, atau KUA itu punya pegawai, punya SDM yang cukup untuk bisa melayani seluruh kegiatan itu. Banyak sekali yang pernah saya datangi itu KUA revitalisasi kan juga tidak bisa efektif utuh karena mesin atau apa namanya ya, peralatan yang diberi oleh Kemenak itu akhirnya tidak bisa difungsikan. Karena begitu. Kenapa tidak bisa difungsikan sebenarnya? Disayangkan sebetulnya ya? Sebetulnya sangat sayang. Cuma begitu saya pernah tanya, kenapa Pak ini kok nggak difungsikan? Ternyata ini tidak bisa berbuat setelah satu karyawannya yang selama ini yang diharapkan bisa gercep pada alat tersebut, itu dimutasi. Sementara penggantinya tidak ada misalnya. Kedua, tidak ada kelanjutan men-TL itu seperti apa begitu Pak Hasan ya? Ditinggal saja. Ditinggal saja karena bagaimana? Lemahnya di situ akhirnya. Akhirnya lemahnya di situ. Di samping memang operasionalnya yang butuh. Operasionalnya itu bagaimana bisa mengoperasionalkan itu dengan cukup ketersediaan seluruh infrastruktur yang ada di KUA. Iya, berarti revitalisasi itu sebetulnya adalah mencoba mengupgrade kepada masyarakat, tupoksinya itu ditinggikan kembali begitu. Apakah seperti itu Pak Hasan? Betul. Jadi membuka image masyarakat bahwa KUA itu sebetulnya pemirsa tidak hanya melayani pernikahan saja, kemudian rujuk dan lain sebagainya. Sebetulnya masih ada sub-sub yang lain ya, apalagi tentang haji begitu ya kan. Nah ini kemudian di masyarakat itu yang berkembangkan ada seperti majelis taklim ini Bapak, kemudian ada masjid, kemudian ada taman pendidikan Al-Quran. Itu apakah juga menjadi tupoksinya kantor urusan agama juga ya? Pembinaannya tetap ada di KUA. Nanti ada penyuluh yang kita kasih tugasnya untuk membina TPQ, terus kemasjidan kita bina bersama dengan penyuluh. Makanya erat sekali sebenarnya KUA itu dengan penyuluh. Sehingga karena ada aturan itu penyuluh di bawah KUA, tapi kemudian ada di Kemenak lagi gitu. Ya, tapi yang jelas kalau operasional di bawah kita sudah match dengan penyuluh PNS, penyuluh agama Islam dalam rangka membina masyarakat di bidang keagamaan, baik itu TPQ maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di masjid dan semacamnya. Ya, memang sebetulnya masyarakat perlu memahami juga begitu ya. Revitalisasi ini sebetulnya adalah memberikan bukan lagi sesuatu yang baru sebetulnya begitu ya. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi mencoba memahamkan kembali kepada masyarakat bahwa ada banyak sebetulnya tupoksi KUA yang itu bisa dilaksanakan di KUA begitu. Dengan melibatkan penyuluh-penyuluh yang ada di KUA masing-masing begitu Pak Hasan ya. Ada penyuluh non PNS dan juga ada penyuluh yang PNS ya. Jadi mereka keterlibatannya sangat maksimal begitu Kak Pak Hasan? Sangat maksimal. Kita minta
penyuluh non PNS juga aktif sesuai dengan bidangnya. Sesuai bidangnya, karena penyuluh non PNS itu kan ada bidang-bidang tersendiri. Betul. Jadi ada bidang wakaf. Kita aja kalau misalnya ada ikrar wakaf, konsultasi wakaf, persyaratan wakaf, kita matangkan di situ. Penyuluh non PNS itu kita matangkan sehingga nanti ketika ada orang yang mau konsultasi tentang wakaf, mereka tidak lagi harus menunggu kepala KUA-nya. Oh iya, bisa jadi didisposisikan cukup, ya. Disposisi penyuluh PNS begitu. Iya. Itu pelaksanaan di bawah. Termasuk revitalisasi itu kan masyarakat bisa memantau. Seperti haji misalnya. Haji itu nanti bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Datang ke KUA, datang. Kapan saya bisa berangkat, bisa kloter berapa dan semacamnya, itu akan ada aplikasinya begitu ya. Betul, ada aplikasinya yang tempo hari juga disampaikan sama Gus Menteri bahwa ada aplikasi yang bisa, ini kalau misalkan kita melihat nomor porsinya dicantumkan sudah langsung keluar gitu kapan jadwal berangkat. Iya, betul. Itu yang di KUA nanti ke depan kalau revitalisasi jalan seperti itu nanti. Iya. Jadi akhirnya menjadi subbagian dari Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dimanapun juga ya kementerian yang ada di Nusantara untuk bisa posko yang pertama nih harus ke kecamatan dulu gitu ya, di KUA. Berarti sebetulnya 12 bidang yang ada di penyuluh agama Islam itu sebetulnya menukik juga dengan revitalisasinya ya Pak ya? Sangat betul. Revitalisasi di KUA itu membantu sekali begitu kan ya? Betul, sangat betul. Jadi nanti di masyarakat itu dengan revitalisasi sebenarnya akan sangat mudah. Dimudahkan apa yang menjadi kebutuhan informasi. Betul itu. Iya. Jadi kebutuhan masyarakat akan sangat dimudahkan. Ya nanti menurut Gusmen itu kan nanti kementerian KUA itu akan menjadi Kementerian Agama tingkat kecamatan. Luar biasa. Sehingga semua bank data ada di sana. Ada di begitu KUA, ya. betul. Apalagi sekarang lagi marak juga tentang sertifikasi produk halal nih Bapak Kepala KUA. Betul. Begitu kan? Ya, kemarin juga sudah sempat itu ada festival ya, ada di Jatim Expo Surabaya yang itu juga mengarah kepada pengusaha-pengusaha yang untuk bisa disertifikasi halal. Ini penyuluh juga terkait dengan itu kah Bapak untuk bisa memberdayakan kepada masyarakat? Betul. Jadi penyuluh diminta memang sangat aktif di situ. Jadi kemarin penyuluh PNS dan bahkan non PNS ditugaskan langsung untuk bisa berinteraksi langsung dengan mereka-mereka yang ada di Jatim Expo itu untuk menyampaikan, bahkan mensosialisasikan, bahkan bisa jadi mendapat informasi-informasi lain berkaitan dengan produk halal yang sedang kita gaungkan ya. Kita gaungkan untuk bisa mendapatkan kemudahan sertifikat halal. Dan itu gratis. Dan apalagi itu nanti informasinya bisa didapatkan di KUA. Kembali lagi ke KUA begitu ya kan. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi, cukup di KUA saja bisa mendapatkan data banyak sekali tentang apa yang diperlukan masyarakat begitu ya Pak Hasan ya. Jadi nanti setelah festival seperti itu, nanti datang ke KUA. Setelah manasik juga bisa datang ke KUA. Iya. Banyak hal lah. Tetap akan kembali ke KUA karena bank datanya ada di KUA. Ada di KUA. Oke, yang terakhir nih Pak Hasan, statement closingnya. Ini harapannya Bapak sebagai Kepala KUA untuk bisa tetap bersinergi dengan teman-teman penyuluh ataupun dengan Kementerian Agama Kota Surabaya. Harapan terbesarnya untuk bisa melayani masyarakat semaksimal mungkin. Bagaimana Pak Hasan? Ya, kita tetap membutuhkan dukungan dari atas tentunya, dukungan bagaimana kita bisa melayani ke masyarakat dengan baik, tentu dengan fasilitas yang cukup di KUA agar KUA kita bisa melayani dengan baik pula. Begitu ya. Dan memang idealnya nanti itu masyarakat tidak perlu bingung lagi untuk bisa mencari informasi tentang kehidupan religi, mengenai tentang informasi banyak tentang pelayanan Kementerian Agama, cukup bisa didapatkan di KUA, begitu. Betul, ya kan?
Kepala KUA pun juga mensupport banyak sekali informasi dan siap untuk di tempat memberikan pelayanan begitu Pak ya. Dan tentu saja itu akan didukung oleh teman-teman yang ada, penyuluh-penyuluh yang ada di kabupaten kota. Baik, pemirsa, demikianlah tadi informasi kita di kesempatan edisi hari ini Pena Islam berkaitan dengan pelayanan di kantor urusan agama. Semoga ini menjadi informasi yang penting buat pemirsa dimanapun berada, dan tetap stay tune di Mimbar TV Kemenak Kanwil Provinsi Jawa Timur. Saya Ica Asifa mengucapkan terima kasih. Matur nuwun Pak Hasan sudah bisa bergabung bersama kami, dan jangan lewatkan program kami selanjutnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.